Shalom. Shalom. Seberapa kita yang suka cita pada pagi ini, kita boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Saya melihat masih banyak kursi bagian tengah yang kosong. Teman-teman yang di belakang boleh kita isi kursi-kursi yang kosong di tengah-tengah sini. Baik, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua, seluruh tim pelayan mimbar atau tim pelayanan di Gereja Bethel Tabernakel yang sudah hadir pada pagi ini dalam rangka acara seminar atau pembekalan untuk kita tim pelayanan di Gereja Bethel Tabernakel. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang untuk pembicara kita pada pagi ini, Ibu Angelina Krisya Sumual dan Bapak Herbert Dohar Hutagalung. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kesediaannya boleh hadir berbagi tentang pengalaman dan pelayanan untuk kita semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman semua, kita akan buka ibadah kita atau buka acara kita pada pagi ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menambah semangat kita. Kita boleh berjabat tangan kiri kanan, belakang, depan, berikan senyum terbaik bagi kita semuanya. Kita mau menunjukkan rasa sukacita kita pada pagi ini. Haleluya. Yes Tuhan. Sama-sama kita katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman dalam-Mu.
membuka acara kita, kami minta kesediaan Bapak Desmond Tobing untuk pimpin ke dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bila pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini di bait-Mu Tuhan. Kami mengadakan kegiatan seminar untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Bapa berkati acara ini, biarlah hadirat-Mu ada atas setiap kami. Biarlah Engkau bekerja di dalam setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pembicara kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan beri hikmat marifat, biarlah Tuhan hadir di dalam hidupnya mengajari kami. Seluruh materi yang akan disampaikan biarlah Tuhan bermanfaat dan kami dapat lakukan semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, tujuannya adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat acara pagi hari ini dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan roh Allah yang hidup selalu diam bekerja di dalam setiap kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Masih sukacita? Loh kok suaranya mana sukacitanya? Suaranya mana? Tepuk tangan dulu dong. Coba yang di belakang bisa maju ke depan biar kita semakin akrab. Itu Abang Yoel di depan dulu sini Abang Yoel. Ayo ini senior musik kita, maju ke depan sini Abang. Ayo yang muda-muda mungkin di agak di depan Abang yang muda-muda bisa maju ke depan ya biar kita lebih semangat lagi dan erat lagi. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam seminar kita, saya mau bawa sebuah pantun ya. Jangan lupa cakepnya. Pergi ke pasar membeli mangga. Jangan lupa beli kemeja. Kasih Tuhan menyertai pembicara. Selamat datang di kota Muara Jawa. Karena kami tahu pembicara baru pertama ya Ibu Bapak datang ke kota Muara Jawa. Ini kota Bu, mini kota, nggak kampung banget. Di sini ada Point Coffee, ada Mr. DIY, jadi nggak kelihatan kampung banget. Puji nama Tuhan, kami bersyukur kalau Ibu Angelina Krisya Samuel dan Bapak Herbert Dohar Hutagalung dapat boleh hadir di gereja kami, Gereja Bethel Tabernakel. Senang berjumpa, biarlah hari ini kita sama-sama bersukacita untuk memuji, memuliakan, bahkan bisa mendengarkan sedikit teori apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kami sampaikan bahwa peserta yang ada saat ini terdiri dari Praise on Worship yang ada di Gereja Bethel Tabernakel, meliputi ada WL, kemudian ada singer, ada tim musik, ada tim tamborin, LCD dan audio. Jadi sepertinya hampir semua yang boleh hadir di tempat ini. Nah, kita kasih semangat lagi dong yang meriah. Mana buat pembicaranya. Kita tahu bahwa pelayanan kita itu merupakan suatu anugerah sehingga kita bisa melayani Tuhan. Bahkan kalau boleh hadir pada saat hari ini teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita tahu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan di sini kita bukan hanya fokus untuk mendengarkan teori yang Bapak Ibu pembicara sampaikan, tetapi kita sama-sama belajar di sini agar kita satu visi, kita kompak untuk kemuliaan nama Tuhan terutama di Gereja Bethel Tabernakel. Baik, tanpa lama-lama lagi siapkan tempat duduk kita yang bagus, kemudian alat tulisnya yang bagus untuk bisa dicatat, foto-fotonya yang bagus, video-videonya untuk bersama-sama kita mendengarkan materi di sesi pertama untuk pemahaman teologis dan pembentukan karakter yang akan dibawakan oleh
Ibu Angelina Krisya Samuel. Waktu dan tempat kami persilakan dan kita berikan aplaus yang meriah kembali buat Ibu Angelina. Selamat pagi. Shalom. Gitu katanya kalau WL harus semangat ya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai boleh saya ajak kita berdoa lagi ya. Mari tundukkan kepala kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami mau membuka hati kami siap Tuhan. Bentuk setiap kami, ajari setiap kami mau buka hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Tertuju hanya padamu pagi hari ini. Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih tempat ini, pakai kami di belakang karya salib-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom. Nah ini nih, saya ada bawa materi, cuma nggak tahu apakah sudah ini ya. Equipping time, glad you are here. Saya senang ada di sini, saya senang kalian juga ada di sini. Saya percaya Tuhan Yesus juga senang karena kita mau dibentuk, amin. Mau dibentuk? Mau diajari? Boleh lambaikan tangannya? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, sederhana ya, kalimat saya mungkin sangat sederhana. Saya berharap semua ini bisa menjadi pelajaran, pengalaman buat kita. Nah, saya melayani di Rock Samarinda, GBI Rock Samarinda. Melayani di worship leader. Sebelum itu saya melayaninya malah di Tamborin. Nah, jadi Kak, emang pelayanan ada jenjang karirnya? Enggak. Jadi kalau misalnya nih kamu bisa melayani di Tamborin ya setialah di situ. Tapi kalau ternyata Tuhan ajak kamu membawa kamu menjadi worship leader, lakukan juga ya. Nah, saya melayani di Rock Samarinda sejak 2008 pindah dari Manado. Papa mama saya adalah gembala gereja GGP di Manado, lalu Tuhan bawa ke Samarinda. Saya mencari gereja lokal. Di situ pengalaman saya diajak melayani itu unik. Di Samarinda ada satu mall namanya Mall SCP. Nah, di lantai 5 itu ada Happy Papi Karaoke gitu ya. Gereja kami sampingnya Happy Papi Karaoke itu. Jadi waktu saya beribadah di tengah-tengah jemaat, saya lihat, wih cantik sekali yang main tamborin ya, bajunya keren-keren ya, kayak malaikat gitu kan, ke kiri ke kanan. Karena waktu di Manado saya senang melayani di tamborin. Karena saya terpaku begitu, ada pemimpin rohani di gereja yang melihat, yang notice. Jadi waktu saya ke toilet, dia ngajak saya bicara, kamu mau enggak pelayanan di tamborin? Saya nggak ada yang antar, saya bilang. Saya masih SMP, cuma ikut kakak kalau ibadah. Nanti kakak jemput, gitu ya. Ini hati yang sangat melayaninya berkobar-kobar banget nih kakak ini ya, maksudnya dia ini mencari rekan-rekan untuk melayani bareng itu sangat dahsyat gitu ya. Kalau mau dijadikan orang di luar sana jadi MLM mungkin paling hebat nih, sales marketing maksudnya ya. Oh mau, saya bilang gitu waktu SMP. Akhirnya di toilet Happy Papi itu saya mengiyakan untuk melayani. Pertama kali di gereja. Dan setelah itu ikut latihan, enggak langsung naik di mimbar ya kan, ikut lihat, belajar dan akhirnya melayani sampai hari ini. Setelah tamborin usia pemuda-pemudi diajak lagi melayani di ibadah youth, ya kan? Biasanya begitu kan, dari SMP melayani generasi. Sampailah di youth, kakak satu lagi namanya Kak Ivon. Angel, ayo kamu jangan cuma nari aja, suaramu juga bisa ini, choir aja ya, choir ya. Jadi dipasanglah di choir di sebelah ujung kan, singer, choir, WL. Oke, siap. Nah, jadi mental melayani saya itu apa aja diiyain, kalau saya bisa saya lakukan. Saya nggak tahu, nggak diajarin siapapun, pokoknya diajak merasa
pemimpin melihat saya punya potensi, saya punya talenta di situ, saya katakan iya. Ya, siap, oke, ya coba lagi di choir ya kan. Nah di choir, suara saya kencang gitu kan. Diajak lagi sama tim pemuji, Angel, kamu bantu singer aja, pakai mic biar lebih kedengaran suaranya katanya. Siap, udah. Tidak ada mempromosikan diri, tidak ada memberi diri, tidak ada mendaftar atau apapun itu, semua secara ilahi, panggilan dari Tuhan saya iakan. Sudah, oke jadi singer. Setelah jadi singer, lucu, ya ini lucu. Biasanya orang bisa naik level tuh karena keadaan terdesak. Nggak tahu kalau di sini, di sana banyak ya kan. Kakak WL-nya mau pindah ke Surabaya. Waduh, kekurangan WL dong. Ya udah, Angel naik ya, jadi WL ya. Siap. Tapi ada satu tapi. Nah ini lucu ini. Ada satu tapi. Saya kan enggak pernah di pembekalan jadi WL, mimpin, lihat matanya Bapak Ibu semua saya takut, bilang gitu. Saya enggak bisa ngomong, saya cuma bisa nyanyi loh. Enggak apa-apa. Karena ada ruang untuk belajar. Ya, dalam melayani itu enggak ada yang langsung jadi 10, jadi 100, jadi sempurna, enggak. Diberikan ruang untuk kita belajar dan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang akan dimaklumi untuk pemimpin-pemimpin di tempat ini ya. Sebagai pemimpin saya kemarin, kakak ini bilang, ayo belajar nanti diajarin. Jadi saya ditemani, nge-WL, saya bantu nyanyi, dia bantu kode kayak tadi ya, verse, chorus, ya bridge. Baik, saya siap kak, oke melayani. Ditaruhlah di ibadah paling pagi yang jemaatnya mungkin 5 orang gitu ya. 4 orang, ibu-ibu, bapak. Jadi lebih banyak kursi kosong daripada jemaat. Senang, soalnya nggak ada orang. Jadi lebih ekspresif gitu. Asik, nggak banyak orang ini. Jadi kalau mau melayani kayaknya lebih confident, lebih nyaman. Soalnya nggak banyak tekanan dari mata-mata jemaat gitu kan. Lama-lama dikasihlah di ibadah yang rame. Waduh, gemetar saya. Lirik jangan telat ya, lirik ya. Saya nih benar ya mulai banyak keraguan karena apa? Karena kita merasa kita tidak mampu. Karena kita merasa tidak layak. Bagaimana Tuhan memproses hidup saya? Saya percaya Tuhan juga proses hidup saudara dan pasti akan sampai di tujuannya. Amin. Nah, hari ini saya senang ada di sini, saya akan bagikan hal-hal yang saya alami. Semoga menjadi berkat, ya. Boleh next slide? Nah, apa sih worship? Where we worship. Ada tulisan kecil di sini, kelihatan nggak kakak-kakak semua? Worship is not a performance. Menyembah itu bukan show off, bukan suara paling kencang, musik paling bagus, yang paling hebat. Tapi apa? Offering. Offering itu adalah pemberian. Pemberian bisa berupa persembahan, talenta. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah penyembahan itu bukan apa yang kita tampilkan terus. Ini loh gue nyembah, ini loh saya menyembah Tuhan nih. Dengar suara saya, dengar permainan musik saya, ini adalah sebuah penyembahan. Itu adalah, nanti kita bahas ya. Worship is an offering. Offering itu ada sesuatu yang kita bawa dari dalam hati kita, dari kehidupan kita, yang kita tampilkan di hari Minggu. Karena ini ceritanya melayani di hari Minggu kan semuanya ya. Saya percaya Senin sampai Sabtu Anda juga melayani di bidang pekerjaan masing-masing. Amin. Di hari Minggu kita selebrasi, kita merayakan apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Itulah offering. Itulah tujuan kita melayani di atas sini atau di belakang atau dimanapun saudara ditempatkan. Worship is an offering. Jadi harus kita kembali mengingatkan diri kita. Hari ini saya berdiri, saya mau membawa offering. Jangan jadi Kain, tapi jadi Habel di hadapan Tuhan. Yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan itu? Apakah dengan
memberi diri di sini sudah cukup menyenangkan Tuhan? Atau tidak terlambat untuk datang? Misalnya aturannya setengah jam sebelum pelayanan Anda sudah tiba di sini, Anda berintegritas, Anda punya kesatuan hati, Anda punya ketetapan hati untuk melakukan semuanya itu offering buat Tuhan. Bukan hanya sekedar yang ditampilkan saat ibadah. Worship is an offering. Ya. Lanjut. Boleh lanjut ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1, 3, 2, 1. Persembahkanlah amin. Tidak hanya di mimbar atau di hari Minggu, tapi kita menyembah Dia bahkan di saat kita tidak ada yang melihat. Saat kita sendiri. Ketika kita bekerja, ketika kita jadi ibu rumah tangga, ketika kita jadi karyawan, ketika kita menjadi seorang anak, ketika kita menjadi orang tua, atau waktu kita kecewa. Bahkan saat jawaban dari Tuhan belum ada, kita tetap mempersembahkan tubuh kita. Jadi menyembah Tuhan itu enggak cuma di atas mimbar, tetapi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice ya. Persembahan yang hidup, yang kudus, kekudusan. Yang melayani di sini harus punya standar, harus punya kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi nantinya ketika Anda melayani, the platform reveals what the private life has been building. Kehidupan Anda dari Senin sampai hari Sabtu itu akan ditunjukkan di tempat ini. Di multimedia, di soundman, drummer, musik, bass, keyboard, gitaris, singer, worship leader. Platform ini akan menyatakan apa yang kehidupan pribadimu itu, yang mungkin orang enggak tahu, itu bisa terlihat di sini. Terlihatnya seperti apa? Secara spirit, secara performa, atau secara apa? Apa yang terlihat di mimbar hanya memperlihatkan apa yang selama ini kita bangun dalam kehidupan pribadi. Sebagai ibu, sebagai anak, mengasihi orang tua. Jangan cuma sibuk pelayanan sampai lupa ada orang tua yang harus dihubungin, ditanya kabarnya, mama gimana kabar, papa gimana, atau anak rantau nih mungkin ya, bekerja mungkin dari bukan orang Muara Jawa, hubungin orang tua, tanya kabarnya, mengasihi mereka. Banyak dari kita yang hari Rabu komsel, hari Kamis latihan, hari Jumat doa malam, hari Sabtu waktunya keluarga lupa, oh ada ini, ada itu, sibuk sama pelayanan. Sibuk sama pelayanan tapi lupa sama yang dilayani. Tuhan. Tuhan mau kita ini punya kehidupan yang layak untuk menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu standarnya Tuhan. Bukan standarnya gembala, standarnya gereja, standarnya diri sendiri, bukan. Tetapi standarnya firman Tuhan. Apa Kak? Apa itu persembahan yang hidup? Kita ambil contoh siapa? Ishak, ya. Living sacrifice. Ishak waktu mau dipersembahkan umurnya bukan kayak anak-anak masih balita ya. Alkitab sudah ngomong, dia sudah ngerti, dia sudah paham apa yang akan dilakukan oleh papanya Abraham. Tapi dia apa? Satu, dia taat. Pofnya Ishak, aku nih sudah mau dibawa kemana aku ini ya. Kok aku diikat, kok aku mau dipersembahkan gitu kan. Aku ini kan anak paling berharganya papa. Kenapa aku harus dibawa untuk jadi korban bakarannya Tuhan? Ketaatan itu kadang memang enggak enak. Melakukan kebenaran itu memang kadang enggak enak. Ya enggak enak lah untuk dunia. Tapi untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, harusnya ketaatan itu mudah untuk dilakukan. Ya. Taatnya apa? Memberi diri dalam kehidupanmu, dalam
rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam apa yang Tuhan titipkan. Salah satunya adalah pelayanan. Jadi apa yang terlihat di mimbar ini hanya memperlihatkan apa yang selama ini Anda bangun dalam kehidupan Anda. Sebelum Anda melayani, pastikan kehidupan Anda dibangun atas dasar firman Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya yang melayani di sini harusnya semua sudah dibaptis kan? Sudah dibaptis semua ya? Atau ada yang belum dibaptis lalu sudah pelayanan di mimbar? Ada? Kalau boleh saran, harus dibaptis dulu ya. Supaya apa? Itu sesuai firman Tuhan sebenarnya. Nanti itu hambanya yang akan meneruskan itu ya. Karena itu standar pelayanan. Di setiap gereja mungkin beda-beda. Di tempat kami harus baptis selam. Harus berkomsel. Kenapa sih banyak aturan? Itu adalah koridor untuk Anda melayani lebih sungguh. Bahwa pelayanan itu enggak main-main. Bukan sekedar jago nyanyi lalu Anda didaftar di sini lalu Anda datang sebagai bintang di sini, bukan. Melayani itu memberi diri Anda. Bukan Anda meminta sesuatu dari gereja atau dari teman-teman, ini loh aku kan hebat. Aku udah bantu kamu aja syukur, gitu. Misalnya mindset yang salah ya. Melayani itu benar-benar sampai turun di paling dasar. Seperti Yesus kan datang bagi setiap kita. Nah, kembali ke Ishak. Kenapa Ishak itu dibilang living sacrifice? Ishak taat pun tidak dijawab sama pemimpinnya kenapa, dia tetap lakukan. Bagi dunia itu kebodohan. Kok mau ya iya-iyain pemimpin ya? Kamu tuh dicuci otak ya sama pemimpinmu ya, sampai kamu mau iya-iyain semua pelayanan. Enggak. Karena itu kembali ke hati kita masing-masing. Ada orang yang disuruh melayani ulang-ulang pun menolak. Pernah ketemu orang kayak gitu? Ayo Pak, melayani Pak, ayo sudah saatnya Pak, misalnya gitu. Ayo C, ini waktunya, tapi dia enggak tergerak. Enggak ada rasa ingin membantu pelayanan di tempat dia dimakan makanan rohani di sini. Tapi ketika kita diberikan kapasitas hati yang luas untuk melayani, apapun itu kita bisa katakan iya. Kita bisa bilang, oke. Boleh nggak gantiin temanmu? Lagi radang, bukan jadwalmu. Mestinya kamu mungkin liburan, keluar dari Muara Jawa mau jalan-jalan. Aduh, hari Minggu ya? Iya, ini temannya demam, sakit, radang, boleh nggak dibantu? Oke, kalau kamu bisa lakukan. Yang memperhitungkan tuh bukan pemimpin. Yang melihat semua itu kan tetap Tuhan Yesus, ya. Tetap Tuhan yang kita sembah, dia raja kita. Melayani adalah sebuah kehormatan buat kita. Boleh lanjut? Nah ini, saya kemarin diminta secara khusus untuk tim PAW ya. Jadi semua kita ini adalah worshiper, amin? Yang enggak nyanyi di depan pun adalah worshiper, semua. Jadi worshiper no need a spotlight for themselves. Enggak perlu selalu menjadi center of ibadah. Penyembah itu bukanlah center of spotlight. Mungkin yang nanti akan paling dilihat adalah WL-nya. Atau yang paling dilihat nanti drummernya. Bang. Akrobatik misalnya kan, solo drum gitu. Oh mungkin yang paling pengen kelihatan lightingnya. Ya. Ingat, setiap kita yang menyembah Tuhan, kita tidak memerlukan spotlight. Sorry, itu typo ya, itu E-nya sampai 3, maaf ya. No need a spotlight for themselves. Kedua, kita ini harus selalu mau diajar. Hari ini Anda datang, berarti Anda mau diajar. Amin. Ketiga, kita sadar yang terutama hanya Tuhan. Bukan kita, bukan pendeta, bukan worship leader, bukan bangunannya ini yang terutama,
ya. Bukan alat-alatnya, tapi Tuhan Yesus. Kenapa? Selalu harus diingatkan bahwa Tuhan yang punya segalanya itu. Karena kadang mungkin manusia bisa terserimpet pikirannya. Saya yang bangun ini, saya yang jadi ketua ini, saya yang menabur ini. Saya yang memberi waktu paling banyak di gereja ini. Dan Anda merasa Anda yang paling sudah memberi paling banyak. Menurut pandangan Anda. Yang terutama itu Tuhan. Waktu Tuhan kasih hatimu untuk melayani di tempat ini, kamu jangan nolak, kamu jangan melawan, jangan membantah apa yang sudah Roh Kudus, yang sudah Tuhan Yesus mau dalam kehidupanmu. Dia bisa pakai siapapun, ya kan? Hari ini kamu nggak ada, orang bisa gantikan kamu. Jadi melayani itu adalah kehormatan, kesempatan yang Tuhan kasih. Saya ada kesaksian sedikit. Dulu ada teman saya di Samarinda, beliau sudah almarhum. Dia melayani di bidang sound system. Ada konflik, ya kan? Karena ada konflik dengan soundman yang lain, akhirnya dia berhenti untuk tidak melayani. Tanda kutip merajuk. Ya udah. Istrinya masih pelayanan di sekolah minggu, sesekali dia ke sekolah minggu, kan gitu ya. Dengan dalih bantu istri. Karena sebenarnya sudah kepahitan, nggak pengen lihat sound itu gitu. Ya udah. Nggak lama. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tidak pelayanan, tiba-tiba beliau mengalami yang namanya sakit. Sakitnya ini menggerogoti badannya, ya kan? Dari yang kekar besar jadi kurus sampai jadi ekstra es badannya. Tinggal kulit sama tulang. Di situ kita datang setelah ibadah raya jam 10 pagi. Dia minta ibadah di rumahnya. Oke, ayo kita semua datang ya, pakai gitar bolong kan. Kita PAW di situ, kita bawa firman, kita perjamuan di situ untuk beliau. Satu kata yang dia bilang gini, dia pegang tangan saya. Ling, nama Chinese-nya ya. Ling, Koko ini cuma mau bilang, jangan tolak pelayanan waktu Tuhan kasih kesempatan. Koko nyesal. 6 bulan ini Koko enggak pelayanan, padahal masih bisa. Sekarang Koko diranjang, enggak bisa ngapa-ngapain. Koko pesan juga ya, kasih tahu pemusik semua ya. Jangan kepahitan sama gereja. Dulu Koko pindah ke gereja sini, pindah gereja sana, akhirnya sampai ke gereja yang sekarang. Baru dapat didikan Tuhan bahwa kita harus selesaikan hati kita, pemberesan. Jangan kekecewaan itu katanya dibawa-bawa pindah gereja sampai dalam gereja yang baru. Ya, dia pegang. Siap kok, Koko yang penting cepat sembuh ya. Walaupun yang kita lihat ya memang sudah nggak akan ada kesempatan untuk sembuh karena kena kanker. Nggak lama pergi Kokonya, ya kan? Meninggal. Tetapi warisan yang dia sampaikan ke tim kami waktu itu, yang ibadah di rumahnya, waktu bisa melayani, layanilah Tuhan. Ya teman-teman, saat Anda diberikan mungkin jadwal lebih banyak dari teman yang lain, ambil, gak apa-apa. Itu kesempatan Anda, berproses, berprogres. Jangan jadikan itu sebuah rutinitas, karena setiap minggu itu, yang saya alami pribadi, setiap minggu berbeda loh. Gak monoton. Kalau ada yang merasa setiap minggu ibadahnya gitu-gitu aja, ya gak tahu. Pengalaman saya, Tuhan kasih saya pengalaman yang baru, setiap minggu, setiap hari minggu, ada sesuatu yang baru yang saya terima, pun dalam mimbar atau waktu jadi jemaat, selalu ada hal yang baru yang Tuhan kasih. Meskipun ayat Alkitabnya mungkin sama.
Seperti ini ya, tadi the living sacrifice itu ya. Setiap dalam 4 minggu ini saya terus diingatkan tentang living sacrifice, tentang korban yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang merah ini boleh ya dibaca. The biggest battle on the platform is often not technical, it's internal. Artinya, kadang the biggest battle, artinya gini ya, perseteruan, error, masalah, salah-salah, mungkin tampilannya, salah nyanyi atau salah apapun ya. The biggest battle dalam platform ini, di sini, di mimbar, seringkali bukan teknis. Oh, nggak kedengaran. Oh, telat liriknya. Seringkali bukan itu. Tapi apa yang di dalam hati saudara yang melayani? Mungkin ada egonya. Nggak bisa, harusnya begini. Enggak lihat aku, kamu tak pikir begini tadi kodenya ya. Itu, akhirnya ribut kan antara pemuji sama pemusik misalnya contoh. Terus apa? Insecurity. Insecurity itu apa Kak? Rasa enggak percaya diri, rasa enggak layak untuk melayani Tuhan. Jadi internalnya saudara harus saudara benahi dulu. Membandingkan, comparison. Kok suaraku enggak setinggi dia ya? Kok aku enggak seperti dia ya? Gitu ya. Kok saya kurang ya? Kok saya kayaknya enggak pantas nih, saya sudah umur. Yang muda-muda aja, comparison, fear, takut, entah apapun ketakutan itu. Ketakutan yang ada dalam diri kita, oh aku takutnya nggak bisa lihat lirik dengan baik, nanti nyanyinya salah-salah. Takut bicara, kayak yang saya ngomong kemarin, tadi. Saya takut untuk ngomong, nyapa jemaat itu paling takut saya. Kalau bisa teman saya aja yang ngomong terus, Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tuhan memberkati ya gitu kan. Saya cuma, amin, amin, cuma bagian gitunya. Nah itu proses ya, nggak instan langsung jadi hebat gitu kan. Terus internal kita, desire to be recognized. Aku pengen dikenal. Aku nih yang paling prime, aku yang paling bagus, kalau nggak ada aku nggak bisa ini ibadah ini jalan. Kalau bukan aku yang WL, nggak naik suasananya. Kalau bukan aku yang tamborin, nggak bakal keren ini di depan loh. Jadi yang biasanya terjadi itu karena bukan teknisnya. Teknis nanti abang saya yang jelaskan ya. Seringkali kita sebagai penyembah Tuhan hampir lupa diri, ya kan? Ingat Lucifer kan? Dia kan paling keren kan waktu di surga ya kan? Nyanyi, nyembah, paling the best of the best ya kan gitu. Mungkin Lucifer kalau punya album sudah 100 album gitu kan? Kalah malaikat lain. Tapi karena dia punya masalah dalam kehidupannya, internalnya dia, kesombongannya dia, egonya dia, mau membandingkan dirinya dengan Tuhan, ya kan? Pengen dikenalin, spotlightnya saya, di situ mulai mengalami kejatuhan. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, penyembah-penyembah Tuhan, selalu tempatkan Tuhan di setiap apa yang kita kerjakan, di setiap ucapan kita, di setiap pekerjaan kita, di setiap yang kita lakukan. Jangan lupakan dia. Ada kesaksian saya, selama 3 bulan, rekan saya izin off untuk tidak pelayanan dulu, karena ada mau buka toko. Ya. Waduh, tiap minggu lah anakku naik, bilang gitu.
Jadi tiap minggu saya naik, gue bilang. Ya nanti selang-seling lah, tapi kalau misalnya ada yang lagi enggak bisa ya tolong ya kamu gantikan. Oh, oke. Yang penting aku enggak sakit aja. Loh, mulai kan nyari alasan kan? Pengen enggak pelayanan, mintanya jangan sakit gitu kan. Karena kalau untuk pemuji itu radang, pilek, batuk ini kan yang paling ditakutin gitu loh. Sakit dikit, aduh nggak bisa pelayanan ini, maaf ya gitu ya. Oke, ya. Sebagai ketua pemuji ya mau nggak mau kan namanya orang sakit gitu kan. Ya udah saya ngomong, oke Kak, asal saya nggak sakit, saya bisa backup 3 bulan itu izin. Oh makasih ya. Ya, di belakang mikir juga, waduh setiap minggu nih ya, nggak ada off-nya nih, selang-seling nih ya pelayanan terus ya. Gimana ya? Abang saya, kasihannya kamu gitu. Nggak apa-apa bang, bisa. Siap saya, yang penting Tuhan kasih sehat. Mujizat nggak? Mujizat loh menurut saya. 3 bulan saya nggak ada sakit batuk pilek. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Padahal bisa, orang 3 bulan kan minimal ada lah ya kamu sekali flu, pilek atau apa gitu kan batuk. Yang saya minta ke Tuhan, Tuhan itu sediakan. Jadi ketika kita ini mau, yang menyediakan tuh bukan cuma gereja. Gereja mungkin memprovide seperti ini. Tapi di atas segalanya, Tuhan yang berkehendak, yang berdaulat itu, yang menaruh urapan itu, yang memberikan kesempatan itu untuk kita. Mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Oke, lanjut. Nah, untuk itu nggak sekedar butuh urapan ya kan? Skill ada. Tapi harus ada apa namanya? Preparation. Ada before, ada during, ada after. Nah, saya bagi ya, spiritual preparation. Ya pasti dong. Setiap kita yang memuji Tuhan, terutama WL, singer, di gereja kami wajib baca kitab Mazmur. Jadi waktu Anda menyembah di sini nggak cuma sekedar haleluya, haleluya, haleluya aja sampai 12 kali, ya kan? Berikan jemaat kesempatan mendengarkan setiap pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mazmur itu kitab paling the best. Cinta, patah hati, pengagungan, kesesakan, ya kan? Kebaikan Tuhan, ya. Mulainya dari mana Kak? Kalau kami dari tim pemuji ada grup kan? Pemuji di sini? Grup WA minimal punya? Ya, punya? Nah. Share ayat Mazmur yang kamu dapat hari ini apa? Oh, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Loh ya udah. Bisa jadi nanti di sini teman-teman WL singer akan menyembah Tuhan, firman yang diucapkan. Enggak cuma pendeta yang mengucapkan firman. Anda pemuji dan worship leader juga mengucapkan firman. Bukan cuma sekedar berdoa. Ya. Nih, ya. Dalam berdoa dan membaca firman, hati kita akan semakin melekat dengan Tuhan yang kita sembah. Ya iya dong, firman kan adalah apa? Sabdanya Tuhan, adalah komunikasi kita sama Tuhan. Kalau kita hari Senin sampai hari Sabtu nggak pernah pegang firman, baru buka Alkitab di pas pendetanya khotbah, harus tanda tanya lagi teman-teman yang melayani. Koreksi hati kita, ya. Karena yang menegur itu nggak cuma sekedar pemimpin rohani, diri sendiri yang harus scan diri kita. Aku sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, sudah mendengarkan firman, sudah punya waktu intim dengan Tuhan enggak ya? Sebelum aku membagikan sesuatu ke jemaat, aku sudah dipenuhi dulu belum? Jadi before Anda pelayanan, pastikan spiritual preparation ini tidak lepas dari kehidupan Anda. Amin. Nah, kedua ada namanya musical preparation. Lagu yang mau dibawakan apa? Ya kan? Strukturnya apa?
Usahakan, ini usahakan ya. Lirik dari awal sampai akhir kita pahami. Nggak cuma sekedar minta bantuan multimedia lah, kalau tiba-tiba error gimana ya kan? Namanya teknis. Tentukan kunci. Kunci itu nada dasarmu ya. Jadi kalau WL atau pemuji rata-rata banyak yang perempuan, ya berarti harus ambil kunci nada dasarnya wanita, alto, sopran ya gitu ya. Temponya dari lagu ke lagu. Jangan loncat, misalnya tadi sukacitaku, tiba-tiba lagunya yang lebih pelan atau yang temponya berubah drastis, akan membuat alur musik pujiannya agak gap gitu ya, agak ada celah gitu ya. Terus komunikasikan sama tim PAW-nya yang bertugas di hari Minggu. Diskusi, tentukan flow dan transisinya. Nah ini musical preparation, nanti mungkin bisa dilakukan pas nanti ya, habis ini ya sesi kedua ya. Oke. Lanjut, ini yang before ya, jadi spiritual, musical. Biasanya song list lagu itu, kalau misalnya saya sudah tahu, jadwal saya minggu depan nih tugas. Senin sudah mulai nyari lagu, ya kan? Sudah mulai ngulik lagu. Selasa sudah harus fix, kirim ke grup lagunya apa. Kalau saya masih ada Bapak Gembala saya yang minta ditunjukkan lagunya apa. Tapi kalau di sini kalian dipercayakan, oke, atur sendiri lagunya apa gitu kan. Ya bebas. Jadi setelah di ACC oleh Pak Gembala, oke, saya floorkan di grup gitu. Ini ya lagunya gini nih, kuncinya nanti dicari dulu, yang ini saya belum tahu nih pasnya di nada mana gitu kan. Tapi nanti bridgingnya begini, ya jelaskan semuanya, musical preparation. Biar sudah ada blueprintnya dulu, sudah ada detailnya udah dapat dulu sederhana gitu. Oke lanjut. Nah duringnya nih ya, fokusnya kita ini pertama melayani untuk siapa? Tuhan. Kedua untuk jemaat yang datang. Ketiga untuk tim kita. Baru terakhir fokusmu ke lagumu. Gitu. Maksudnya apa Kak? Di saat kita melayani, ini kan tadi preparation, ini ceritanya sudah during ya. Fokus lihat jemaat. Jemaat masih butuh apa ya ini ya? Oh masih bersuka, oh tambahin lagi chorusnya nih, nah gitu misalnya nih. Oh jemaat udah ending ya kan. Mungkin ya kita harus baca situasi teman-teman. Ojo keenaan sendiri di atas gitu loh ya. Tiba-tiba lagi tutup mata, tiba-tiba sudah hadap ke sini. Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Kita harus aware ya. Karena kita melayani bukan untuk kita ini konsum sendiri, tapi untuk orang lain. Tuhan, ini ya, offeringku ya. Pertama, bawa buat Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Waktu kamu ngomong itu, ngomong tuh ke Tuhan gitu loh. Bukan nyanyi buat didengar jemaat aja. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tatamu. Waktu kamu ngomong Yesusku, nah, hati kita nih loh, bawa langsung kasih Tuhan. Terimalah. Saya yakin roh kita memahami ini. Mungkin secara lisan saya sulit untuk ngasih tahu secara spiritual ya. Tapi roh kita pasti nangkap ini. Saat Anda melayani di mimbar, fokus utamanya Tuhan. Perhatikan situasi jemaat. Jemaat masih pengen nyembah Tuhan. Kamu jangan buru-buru ending. Kasih kesempatan. Yang penting nggak lewat waktu ya. Jangan kebablasan. Roh Kudus adalah roh yang dinamis, dia roh yang tertib. Jadi nggak ada ceritanya orang terlalu overflowing atau terlalu overtime gitu kan. Kita harus tetap tertib dengan durasi waktu.
tim kita, kesatuan hati. Ya ini mimbarnya enak ya, masih deket-deketan ya. Saling pakai bahasa batin, mata mungkin masih tahu sudah ya kan. Nah gitu, karena kan udah ngeblend ceritanya. Kalau mimbarnya Tuhan tambahkan lagi mungkin gerejanya deh kan agak sulit. Nah, itu sangat dipentingkan namanya ini, tim. Karena Anda melayani bukan sendirian. Amin. Melayani bersama, kepentingannya untuk Tuhan, tujuannya satu. Dan jemaat pulang diberkati. Anda juga pasti diberkati. Baru ke your song. Enggak valid. Aku telat masuk tadi itu. Gimana ya nanti ya kalau misalnya aku agak telat-telat masuk lagi ya. Cari solusinya. Entah drummernya nanti gitu, atau dia lihat drummernya mungkin ya. Saling cari cara gitu kan. Cari kunci jawaban untuk persoalan yang belum teratasi. Nah, evaluasi. Jadi kalau enggak selesai, belum nemu, kita kan punya pemimpin ya. Sampai pemimpin enggak bisa jawab pun ya mungkin boleh telepon, tanya ke teman-teman yang lebih bisa. Gitu. Dievaluasikan, cari kunci jawabannya bareng-bareng, dikerjakan sama-sama ya. Bukan sendirian kerjainnya. Oh mauku begini, enggak mauku begitu, ya enggak akan tercapai itu namanya pelayanan yang sehati itu. Ini di Samarinda, di sini enggak ada kan, di sini ya Samarinda aja. Oke, lanjut. Nah, consider this, flowing. Saya paling seneng mengatur jalannya ibadah itu seperti ada kaitan benang merah dari lagu pertama sampai akhir. Tema ibadah, misalnya nih, di gereja GBT sedang membawakan tentang, misalnya ini bulan Agustus ya, Tuhan memerdekakan kita, ya misalnya gitu ya. Jadi carilah lagu tentang kemenangan, ya kan? Tentang Tuhan membebaskan atau Tuhan memerdekakan engkau, ya kan? Tuhan ini, ya boleh. Mulai disampaikan message-nya, pesan yang ingin disampaikan itu apa? Ke jemaatnya, gitu ya. Bagaimana alurnya bridging dari lagu? Di sini kode pindah lagu begini ya, sama ya. Bridging dari lagu ke lagu. Ya. Terakhir di bawah saya ngomong, jangan milih lagu cuma karena mereka viral. Atau bagus banget lagu ini, cocok ini dibawa ini di sini nih ya. Pilih lagu karena mereka serve the message, menyampaikan pesan dari ibadah. Contoh lagu. Minggu ini Pak Pendeta khotbahnya apa misalnya ya. Misalnya dia kasih kisi-kisi nih ya. Saya mau bahas tentang Tuhan baik, kebaikan Tuhan. Ya pasti gampang sih kalau lagu kayak gitu. Ya goodness of God ya Pak. Pak lagu firmannya ada request enggak Pak? Saya mau lagunya ini ya, boleh enggak lagu ini? Ya coba di-floorkan ke tim, latihkan. Serve the message. Bukan lagu yang acak-acak gitu loh. Dari awal, joy ya kan. Kedua, Tuhan Tuhan berkuasa ya, dari Tuhan membuat kita bersuka cita jadi dia berkuasa, tiba-tiba dia harus ada flowingnya supaya lebih rapi, deliver message-nya juga lebih jelas, pesan yang mau kita sampaikan itu bersepakat dengan firman Tuhan yang akan dibawakan di hari Minggu. Karena gini, gembala saya selalu bilang, Ling, ingat ya, yang khotbah sama kamu sama. Hah? Sama apa Pak? Gitu kan? Ya sama, kalian sama-sama pelayannya Tuhan. Pesan yang harus disampaikan harus sama katanya. Gak boleh berdiri sendiri, WL, nyanyi-nyanyi sakarepe, nyanyi lagu apa, ya pokoknya 6 lagu selesai, tiba-tiba pendeta naik dengan khotbah yang berbeda. Bawa pesan yang sama, kesatuan hatinya ada di situ, unity-nya ada di situ, ya.
Beberapa minggu lalu ada pendeta dari luar yang khotbah, biasanya kami menanyakan, Pak ada spesial request lagu nggak Pak? Gitu kan. Setelah firman ya Pak, jadi nggak mengganggu susunan lagunya WL gitu. Oh ya saya mau minta lagunya ini ya gitu. Oh ya siapa gitu. Jadi kita sudah tahu oh lagunya ini. Tanyalah ke bagian multimedia ada bahan khotbahnya nggak? Boleh kasih tahu nggak bahan khotbahnya apa? Oh ini, oke nemu. Nah ayo kita bikin benang merahnya lagunya. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kita susun, kita cari. Kadang WL ini juga ngobrol sama musik director atau sama keyboardist. Lalu ngobrol ke singer. Kamu bisa bagi suara nggak? Kamu nyampe nggak? Kalau aku overtone segini. Nggak nyampe C. Oh ya udah, berarti tetap di sini aja ya. Oke, ya gitu. Jadi bukan cuma maunya si satu orang gitu loh. Tapi semua saling berkesinambungan. Dari atas, dari sound, dari ini. Dan setiap kali cek sound pun, saya pasti tanya, sudah? Sudah oke kamu? Kamu sudah oke? Pemusik, ada lagi yang mau dicoba? Ada yang mau di-refresh lagi? Aman, cek. Pemuji, mau coba lagu apa? Sebelum mau naik mimbar mas ya, kan biasa ada cek sound gitu kan, kalau hari Minggu. Udah, oke. Jadi bukan sekedar, oh aku sudah siap, oke selesai, aku turun. Doa, ayo cepat doa. Semua adalah kesatuan saudara-saudara. Semua yang melayani, worshiper itu united. Kita yang melayani di mimbar itu kesatuan. Satu jelek, semuanya yang jelek. Ya, satu bagus, semuanya ya bagus. Satu orang bikin salah, bukan dia aja yang salah. Karena kita sama-sama melayani, bukan sendirian. Hamba Tuhan yang berfirman pun melayani bersama-sama dengan kita. Jadi kita benar-benar harus prepare, ya. Kita benar-benar harus mempersiapkan yang mau kita kasih ke Tuhan itu apa? The living sacrifice tadi. Jangan ngasal. Oh, minggu ini lagu ini aja. Minggu lalu sudah belum ya lagu ini ya? Oh udah ya, oh udah. Jangan by database gitu loh. Renungkan apa yang mau dibawakan, apa yang mau dinyanyikan nanti di mimbar, apa yang mau disampaikan. Oke, lanjut. Nah ini yang saya bilang, satu tim, satu tujuan. Nggak ada yang namanya WL versus singer, WL versus soundman. Kekencangan tadi suaramu, kekencangan ini bang, ini. WL versus musisi ya. Dengan sound engineering, hormati yang dia kerjakan ya. Respect, jika ada yang kita butuhkan, buat permintaan yang jelas. Jangan ngasal nyablak. Nggak enak soundnya tadi itu. Oh. Jangan ya. Dengan musician, cue-nya jelas kodenya ya. Jangan manuver mendadak gitu kan. Ini latihan kemarin overtone-nya sekali, ini tiba-tiba 2 kali. Kuncinya dari D, waduh ke F kayak ini, kemana nih ya gitu kan. Bisa jadi pemusiknya kalang kabut. Mungkin dia nggak terlalu fasih dengan kunci F. Kamu minta overtone sampai F, akhirnya fals semua di situ. Minda basisnya, betotnya jadi salah, ya kan? Gak ada komunikasi, ya. Dengan singer yang tadi saya contohin, kamu nyampe enggak kalau saya overtone? Kalau nada D, kerendahan enggak kalian? Ngobrol, komunikasi, supaya nyaman melayani di mimbar, nggak terpaksa, nggak yang sulit gitu loh untuk melakukan sesuatu itu. Berikan referensi musik yang mungkin kita mau bawakan, contoh link YouTube, ya kan? Aku minta menit ke-3 sampai ke-4 aja ya kak, ya seperti itulah ambil. Atau aku cuma mau intronya seperti ini, setelahnya bebas kakak-kakaknya mau aransemen seperti apa boleh. Gitu. Dengan multimedia penting ya. Komunikasikan via SM. SM itu kalau di tempat kami itu namanya stage manager. Jadi misalnya dia yang selalu berdiri di sini,
ceplok. Oh, lari dia. Dia yang bantuin masang baterai lo. Nunjuk gini, lari, dia yang bantu. Misalnya nih ada keadaan darurat. Jadi enggak yang dari sono lari kujuk-kujuk ini. Dia yang standby. Dia yang megang rundown. Dia yang ngebantu penata layanan, dia yang mengingatkan pendeta, dia yang ngasih mic ke pendeta. Nah, itu namanya SM, State Manager. Karena kalau sudah di atas ini agak chaos kan gitu ya, mau ngomong apa jemaat lagi nungguin kita nyanyi. Masa mic-nya mati kan enggak mungkin ngomong gitu. Atau bahasa tubuh, bahasa ulat keluar semua kan karena ya itu. Jadi multimedia kan misalnya di atas, tolong kasih tahu multimedia, aku ganti lagu nih, lagu pendetanya ini ya, misalnya mendadak minta sujud di altarnya tadi pendetanya minta ngomong. Atau bikin grup di hari Minggu, yang melayani di hari Minggu ngomong di chat via WA. Tolong ini nih, SM juga harus baca WA-nya. Oh, sudah kebaca belum ya sama kakak yang di multimedia? Kayaknya belum dibaca, konfirmasi gitu. Supaya error-error teknis itu berkurang. Kalau Anda sudah mempersiapkan hati Anda, skill Anda juga sudah Anda asah, hal-hal teknis itu harusnya akan semakin minim, ya. Karena Anda prepare, nggak ngasal. Saya paling nggak suka orang ngasal. Datang nggak tepat waktu, telat nggak ngomong, nggak izin. Karakternya nggak ada orang yang seperti itu yang melayani Tuhan. Manusia aja bisa tersandung, apalagi Tuhan. Aduh, living sacrifice apa ini, ya kan? Asapnya Kain itu nanti yang melayani. Kalau dia tidak mempersiapkan dirinya, atau yang dia lakukan semuanya jadi sia-sia. Saya punya contoh. Samarinda tuh ada dua kan, Samarinda Kota sama Samarinda Seberang ya. Teman saya ini pemusik dari Samarinda Seberang, jauh rumahnya. Setiap pagi dia datang jam 6 pagi, buka pintu gereja, dia melayani di gitar. Keren ya? Keren dong. Tapi setelah dia melayani, dia pulang. Firman dia tidur. Gue bilang, kamu ini dapat apa tiap hari Minggu? Dapat capek aja kamu ini kayak gini, gue bilang. Coba, enggak cuma sekedar rutinitas dilakukan. Tapi coba dong, lihat apa yang Tuhan mau kasih ke kamu hari Minggu ini. Ini berkat loh ini mana gitu loh. Jangan cuma jadi orang yang melakukan rutinitas. Kamu jauh loh rumahmu di Samarinda Seberang. Sampai mau ke sini pagi-pagi naik ke mall 5 lantai, ya kan? Hujan badai naik pakai jas hujan. Kesetiaannya sangat-sangat keren gitu loh. Tapi attitude-nya begitu. Turun mimbar, hilang ke WC, ke mall. Setelah khotbah, sudah selesai kah khotbah? Naik dia ke atas. Kan waktu itu di mall ya, gereja kami ya. Jadi ada kesempatan untuk menghilang seperti itu tuh banyak gitu lah teman-teman. Jadi jangan sampai kita merasa sudah puas melayani, lalu kita tidak mau duduk mendengarkan firman, kita keluar, enggak dapat apa-apa. Ingat, ketika mau memberi, Anda harus menerima sesuatu dulu di dalam hati Anda. Ketika Anda mau memberi sesuatu untuk orang lain, untuk memberkati orang lain, pastikan diri Anda juga sudah menerima berkat. Berkat dari Tuhan maksud saya ya. Jangan sampai yang kita kasih itu kosong. Jangan sampai cuma hanya performan, cuma mengisi jadwal, cuma menyenangkan gembala, cuma untuk manusia gitu. Ya. Oke? Jelas ya? Lanjut ya. Nah, a great worship team is not a group of talented people. Enggak semuanya paling jago nyanyi, enggak semuanya yang paling keren ya. Tapi ini adalah grup dari orang-orang yang tahu, saya garis bawahi, who know how to serve together. Melayaninya tahu, bareng-bareng tapi taunya. Punya ilmu, bagikan. Ada yang perlu belajar? Belajar, nunut, dengerin yang diajarkan. Karena mimbar ini bukan awal mulanya penyembahan dimulai.
Ya. Ini adalah kehidupan yang terlihat, saudara-saudara. It is where a life of worship becomes visible. Di sini tuh Anda terlihat, bukan baru mau mulai menyembah Tuhan, bukan. Ya, mindsetnya ya. Anda adalah display kasih karunia Tuhan di atas ini. Jadi bukan waktu hari Minggu kamu nyanyi, baru itulah menyembah, bukan. Kita nih bukan grup orang yang bertalenta, dikumpulin, oh kamu bisa ini, oh kamu bisa ini ya, sini, bukan. Tapi yang hatinya mau melayani bersama-sama. Dan membangunnya itu tidak cuma setahun 2 tahun. Dibutuhkan proses. Prosesnya tidak kemarin langsung jadi, ya. Hari ini dengar, besok dipraktekkan ya. Enggak semuanya juga langsung teraplikatif kan. Apa yang saya tulis di sini nih, pengalaman saya dari 2010 teman-teman. Berproses, si minder, si ego, si yang minta spotlight, si yang butuh dipuji. Kalau bagus kok enggak dipuji, kalau jelek kok gembala bilang jelek. Giran keren kok enggak dikasih ini ya, validasi ya. Ada orang-orang yang begitu. Saya pernah begitu. Saya merasa saya lebih baik kok daripada yang itu. Tapi kok ini kok sudah tiba-tiba ditepuk tanganin, dipeluk-peluk ya, dirangkul ya sama gembala saya. Saya jadi anak sulung. Yang cemburu anak bungsu baru naik, baru jadi WL baru udah dipuji-puji ya gitu. Padahal itu cara setelah sudah jadi pemimpin ya hari ini. Oh ternyata ada orang-orang yang butuh di encourage. Keren loh kamu. Kan? Bagus tadi ini mau gitu loh. Tapi tulus ya. Ngomong tuh tulus, bukan dicari-cari ya apa ya. Kalau perlu dikoreksi ya pasti ngomong juga. Setelah sudah jadi pemimpin baru paham. Oh mungkin dia butuh itu. Kamu sudah enggak perlu, kamu sudah keren. Gitu loh. Gak usah kan tiap minggu kamu keren Jel, kamu keren. Gak usah kan, gak usah digituin terus kan. Tapi ada orang-orang perlu disemangatin gitu loh. Jadi kembali, the stage is not where worship begin, it is where a life of worship becomes visible. Terpampang nyata hidup Anda di sini. Apa yang ada di mimbar setelah turun pun harus sama. Amin. Integritas Anda harus sama. Usaha, pekerjaan, tutur katamu harus sama. Jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi kompor. Hati-hati dalam berkata-kata. Karena kita semua adalah pelayan Tuhan. Hidup kita sangat disorot. Kita ini suratan yang terbuka. Apa yang Anda sebutkan di mimbar, dipraktekkan dalam hidup nyata harus sama. Ya. Melayani itu another level of jadi domba. Ya. Kita ini di atasnya, kehormatan. Kita jadi panutannya jemaat-jemaat yang datang. Ih, aku enggak ditegurnya tadi. Ih, kenapa dia tuh turun enggak nyapa-nyapa? Ya, misalnya, ada loh yang begitu, ya kan? Padahal kita nih, kebelet kencing nih, sudah lari-lari kan 1 jam di mimbar mungkin sudah mau langsung ke WC. Aku enggak ditosin loh tadi. Atau apa? Kita harus benar-benar menjadi anaknya Tuhan Yesus, ya. Menjadi contohnya Bapa. Betul? Yang lagi kuliah. Kalau lagi nongkrong, seperti ada Tuhan di situ, ya. Ibu-ibu lagi masak di dapur, seperti untuk Tuhan. Lakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Karena semua yang Anda lakukan Senin sampai Sabtu, Anda bawa di hari Minggu, saya percaya display yang nyata itu dari kehidupan saudara itu memberkati. Sangat memberkati orang lain. Amin. Lanjut. Nah ini,
Boleh baca dalam hati aja ya. Ini saya dapat, saya bingung menyederhanakannya. Jadi saya tulis aja semua ya. Boleh dibaca sebentar, saya kasih waktu. Kalau udah kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Oke? Sudah? Mari kita praktekkan hari ini. Saya berharap habis ini lebih banyak praktek, ya kan? Yang ini sebagai reminder, catatan dalam kehidupan kita. Biar kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan untuk manusia, tapi untuk pencipta kita. Manusianya ini hanyalah alat. Lanjut. Nah ini. Dalam pelayanan ada namanya mundur. Saya mundur, saya nggak mau melayani lagi. Jangan undur dari pelayanan, jangan padamkan roh saudara. Tapi persiapkan warisan, legacy itu ya. Warisan iman, warisan teladan untuk yang lebih muda. Jangan hidup hanya untuk hari ini atau saat ini, tapi yang akan datang. Anak cucu saudara, generasi yang di bawah kita harus tetap menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadilah orang-orang yang sepakat mengasihi umat yang dipercayakan Tuhan di dalam ladang pelayananmu. Satu kata di sini apa? Sepakat. Kalau maunya si A beda, maunya si B begini, maunya si C begini, visinya gereja begini, beda. Satukan, sepakat dulu. Untuk ladang pelayanan Tuhan, ya. Ini garis merah ini saya yakin hampir jadi masalah di setiap gereja. Singgung, mundur. Nggak suka, mundur dulu saya nggak mau pelayanan semimbar sama kamu. Nggak cocok aku, jangan kasih jadwal aku sama dia. Loh ada loh yang begitu. Nggak tahu ya di sini, nggak tahu ya di sana banyak ya, nggak tahu di sini ya. Aku nggak suka dia main drum kayak gitu nah. Aku yang lain aja nah. WL milih-milih pemain musiknya. Ya, itu menggelitik ya, jangan ya. Nah. Terus yang udah usia, ya saya menuju 40 nih. Sudah nyiapin WL muda dari sekarang, meskipun nanti dia keluar kota, dia pindah ke gereja mana ya tak siapin terus sampai capek dah pokoknya. Kalaupun sampai tua saya masih di gereja ini Tuhan kasih, itu kesempatan saya, enggak apa-apa, saya melayani. Persiapkan legacy ya. Apa yang diajarkan dari yang baik-baik loh ya, yang baik-baik diajarkan turunkan ke youth, teenager, ke sekolah minggu mungkin ya. Minggu ini Rock Samarinda yang melayani anak sekolah minggu. Latihannya 1 bulan. Di tiap minggu kelima anak-anak kita kasih kesempatan untuk melayani. Supaya apa? Bukan supaya asik, abis ini ada penerus nih, udah retirement dadah, enggak. Biar kita menyembah Tuhan yang sama itu enggak putus tali penyembah-penyembah ini gitu loh. Banyak anak-anak setelah mereka keluar dari kota mereka ke Jakarta, cuma jadi jemaat gereja besar, duduk jadi jemaat, udah. Padahal waktu di gereja kecilnya dia melayani, tamborin ya kan, memberi diri. Jangan putus di situ ya teman-teman ya. Melayani bisa di mana aja betul. Tapi apa yang sudah Tuhan taruh benih itu di kehidupan kalian, jangan disiram pestisida, mati gitu ya. Pupuk. Anak saya aja kaget, anak saya umur 11 tahun. Besok dia yang WL. Besok dia yang pelayanan. Saya pikir cuma jadi singer, karena kan sekolah minggu intern kan, latihan kan tim umum kan tidak tahu menau. Kemarin dikirim papanya latih itu nah,
Ceni. Hah? Di tengah dia nyanyi. Loh kok bisa aku bilang gitu. Wah keren dong anakku, loh sampai mamanya aja enggak tahu ternyata dia Tuhan persiapkan dalam ministry anak-anak gitu. Jadi legacy itu akan terus ada di hati orang-orang yang mau melayani Tuhan. Terus Kak kalau nggak mau gimana? Ya itu urusannya Tuhan sama dia. Nanti kita bahas itu ya. Lanjut. Nih ya, kemarin saya dapat postingan ini saya tambahkan di slide saya. Hillsong, tahu kan? Pasti tahu lah, ini WL-nya Hillsong, Darlene ini. Dia ngomong gini, kamu ndak bisa menuntun orang ke tempat yang kamu ndak pernah pergi. Ya kayak saya tadi ndak pernah ke Handil kan? Gimana saya nuntun teman saya ke sini? Saya harus dituntun sama yang tahu. Kita nggak bisa cuma preparation, line up, latihan lagu ya, step on the stage, dia ngomong gitu kan. Sebelum kita lakukan itu, kita harus first learn to worship in private. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi. Menyembah Tuhan itu tidak terlihat. Nanti displaynya di hari Minggu terlihat. Berarti Senin sampai Sabtu Anda harus tetap menyembah Tuhan. Menyembah itu bukan yang tiap hari di dalam ini kakak, di 5 menit, 10 menit sujud nyembah, bukan. Maksudnya gini, kehidupan Anda jadi korban bakaran yang hidup buat Tuhan. Agar yang Anda tampilkan di hari Minggu, ya itulah penyembahan itu yang terlihat. You cannot lead people to places you've never been. Kamu tidak bisa nuntun jemaat kalau kamu sendiri belum pernah ke sana. Kamu tidak bisa nuntun jemaat menyembah Tuhan kalau kamu tidak menyembah Tuhan. Paham? Maaf saya harus keras. Jangan pepesan kosong di mimbar ini saudara-saudara. Jangan. Jangan cuma omong kosong di depan mimbar. Jangan. Yang jadi jemaat bisa tahu loh, bisa rasa loh. Roh Kudus kan bekerja. Ngomong apa orang ini? Nah, ya? Ternyata ya mungkin dia punya beban hidup, dia punya masalah hidup, dia tidak ceritakan, dia tidak bawa dalam tangan Tuhan. Ya akhirnya pergumulan itu jadi menekan dia kan gitu kan. Siapa bilang kita nggak punya masalah? Punya. Oh C Angel suruh kita harus perfect terus ya? Enggak. Justru dari kerapuhanmu, dari patah hatimu, dari kecewamu itu bisa jadi penyembahan di hadapan Tuhan. Benar. Daud dikejar, ya kan? Dia datang, Tuhan, habislah aku Tuhan. Ya, dia minta pertolongan kan gitu. Menyembah loh itu. Tuhan hadir loh. Bukan saat keadaan saya baik-baik, saya bisa melayani. Enggak. Waktu keadaan saya enggak enak pun saya harus melayani Tuhan. Karena itu jadi kekuatan untuk jiwa saya. Mungkin punya masalah yang belum selesai sampai bertahun-tahun. Tapi Anda tetap setia, tetap fokus sama Tuhan. Kelihatannya bodoh di mata dunia, teman-teman. Kelihatannya, apa ya ini, goblok ya? Kok masih mau ya? Kok baik ya? Kok diampuni ya orangnya? Kalau aku kutinggal, kalau aku cut off aja orang kayak misalnya ya. Dunia selalu mengajarkan kita yang menyamankan diri kita gitu loh. Sedangkan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, itu kerajaan sungsang, terbalik. Disuruh memberi di saat kekurangan, ya. Disuruh ngasih saat kita nggak punya. Pernah saya memberi di saat kekurangan. Teman saya lebih kekurangan, saya ajak dia makan. Cuma makan bakso. Kamu kenapa? Sahamku merah, portofolioku habis, aku enggak bisa tarik uang, uangku enggak ada, ini memutar usaha. Sampai mau makan juga susah. Ayo sudah, makan bakso aja kita. Bakso itu yang suka kita makan gitu kan. Pinggir. Nambah kah? Nambah, ayo 2. Waktu mau kris, uang saya itu cuma 44.000 di saldo. Untung nyampe guys. Cetet, habis kris, saldonya sisa 4.000.
Ah udahlah, yang penting Tuhan suruh aku memberkati. Aku enggak peduli besok terjadi apa di hidupku, mungkin Tuhan yang akan membawa mana itu buat aku bilang gitu. Pulang kesaksian aku ke suamiku, Pi, duitku lo entek, tinggal 4.000, bilang. Loh kamu ngapain? Itu tadi traktir konco 2 porsi bakso. Entek duitku Pi. Ya doa aja lah, biasa kan, suami-suami ini kan kadang kalau istri curhat, ya doa aja lah gitu. Tapi aku lakukan, tak doa. Di kasur, Tuhan Yesus, besok aku minta uang. Jelas bukan saya mata duitan, ya karena saya butuh kan. Tuhan Yesus, perlu uang Tuhan Yesus besok. Ponakan mau nikah, saya mau berangkat, saya butuh uang. Tuhan berikan ya, amin. Loh kan mintanya ke Tuhan, bukan ke manusia. Sudah, naik pesawat, cung, pergi kan ke Bali, ponakan menikah. Tiba-tiba WA grup kantor, woi rapelan gaji 4 bulan. Hah? Senang toh? Bulan Juni ya, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5. Rapelan 5 kali gaji. Tuhan ganti bakso 2 porsi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nggak disangka, ya karena kita nggak berharap apa-apa, karena sudah lewat sudah setengah tahun. Oh paling, rapelan gaji itu gini guys, jadi saya kerja di bank, ada kenaikan gaji gitu loh. Kenaikan gaji misalnya naik 400.000 dalam sebulan, ya udah 400.000 dikali 6 bulan, oh berarti 2.400.000 gitu loh. Ya kalau dibandingkan dengan pengorbanan saya bakso 40.000 sama gaji 2.400.000, apakah Tuhan tidak sanggup memberkati kamu? Amin? Sangat sanggup. Dan saya mengalami mujizat Tuhan selalu, setiap hari. Dari yang susah hamil, 2 tahun minta Tuhan isi benih kandungan, secara mujizat, nggak pakai, dalam 1,5 tahun saya ke dokter terus gitu kan, nggak ada hasil. Waktu saya berhenti, 6 bulan hamil. Berarti apa? Tuhan mau bilang apa? Andalkan Tuhan. Dalam pelayananmu andalkan Tuhan. Skill bisa, hati tetap terpaut sama Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memiliki kehidupan saudara. Berikan yang terbaik yang saudara punya. Amin. Oke, lanjut. Bentar lagi kita selesai. Nah, dear pelayan Tuhan, hidup kita tidak harus sempurna untuk mau melayani di mimbar. Tapi kita harus tetap pegang namanya integritas. Semua masih berproses, masih belajar, masih berjuang. Dan masing-masing kita punya masalah dan beban hidup masing-masing. Tapi kita tetap harus memiliki integritas. Karena yang menilai pelayananmu adalah Tuhan. Pelayanan yang keren dan bagus tidak bisa menggantikan nilai kehidupan kita di mata pencipta kita. Hidup seperti apa yang saya korbankan untuk Tuhan? Kalian boleh tanya ke diri kalian masing-masing ya. Setiap hari loh ya, hidup yang kita korbankan untuk Tuhan itu setiap hari. Bukan hanya di hari Minggu. Lanjut. Nah ini saya kasih tips sedikit dari yang saya alami ya kan. Tips mental yang perlu kita pegang sebagai orang yang mimbar. Mimbar. 1, jangan punya mental performer. Asal tadi gembala senang, pemimpin suka, audiens happy. Harus koreksi hati, selidiki terus hatimu dalam melayani Tuhan. Tidak semua hari Minggu itu sama pengalamannya. Banyak yang Tuhan akan kerjakan dan buat. Jadi kita harus bersiap. 3, tidak cepat puas meskipun pujian akan datang dalam kehidupan kita. Selalu hanya untuk Tuhan, karena kita adalah bejana dan alat di dalam rumahnya. 4, database lagu dan teknologi memang membantu, apalagi ada ChatGPT ya kan. Tapi patokan hadirat Tuhan adalah dalam intimasi pribadi kita juga. Kesatuan hati kita, seluruh tim, bukan individual. Jadi database, teknis, teknologi, semua membantu. Tapi yang menjadi patokan itu adalah hadirat Tuhan itu adalah keintiman kita
sama Tuhan kita. Juga kesatuan hati kita. Satu tim, bukan cuma sendiri-sendiri. WL-nya sudah ngangkat kok, kita nyanyinya kecil-kecil aja di belakang jadi singer. Loh jangan, kalian nyanyi juga, kalian beri yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kasih porsi sedikit buat Tuhan kita, amin. Lanjut. Ini kemarin ada pertanyaan, coba dong ajarin nyusun lagu ibadah. Sebelum ada pertanyaan nanti ya, ini siapa tahu nih ada yang nanya ya kan. Nah saya tadi ngomong kan 3-5 hari sebelum latihan lagu itu sudah harus oke, sudah harus sepakat, udah ACC. Kedua, kamu bisa research dari minggu lalu, jangan sampai WL yang A nyanyi di minggu kemarin, minggu ini dibawakan lagi sama WL yang B. Oh iya soalnya aku gak ibadah minggu lalu lah, ternyata lagunya double. Ya misalnya, boleh gak sih sebenarnya? Ya gak apa-apa, cuma kan lucu kan. Dalam berapa minggu lagu yang sama Anda bawakan terus gitu. Ketiga, punya simpan bank data lagu yang lengkap dengan kunci nada yang nyaman di range vokal Anda. Saya tahu range vokal saya mulai dari D. Saya coba ya misalnya sampai mana? Udah, kalian sudah tahu range vokal kalian cuma bisa overtone misalnya 4 kali misalnya. Udah saya cuma kunci atau ada yang 7 range nadanya. Ya enggak apa-apa gitu. Harus yang nyaman ya. Terus nomor 4 ini maksud saya kita membayangkan hari Minggu ini mau digimanakan ibadahnya gitu loh. Secara keseluruhan. Guys, bikin sesuatu yang ini yuk. Misalnya gitu kan. Pakai opening dulu kah kita minggu ini misalnya. Atau ada elemen of surprise apa ya guys ya. Misalnya tiba-tiba ada gerakan apa gitu kan. Bareng-bareng pemuji misalnya. Atau dibayangkan. Lalu habis lagu ini kita begini ya. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih? Komunikasi gitu loh. Jangan cuma disimpan di kepala sendiri tapi harus di on the floor kan, harus diomongkan. Ya, ini mungkin yang bisa aku kasih, nanti next ada pertanyaan boleh ya. Lanjut. Nah, selalu menetapkan hari latihan. Misalnya dalam Senin sampai hari Minggu. Supaya multimedia bisa mempersiapkan, supaya soundman juga bisa mempersiapkan. Tim PAW-nya mau latihan di hari apa? Oh ini ada yang kerja, ada yang gini, ada yang ini. Nah, harus disatukan. Polling misalnya, kalau GBT Handil latihannya tiap hari Kamis misalnya. Jam 20.00 sampai jam 9.30. Ya udah. Jadi berarti sebelum hari Kamis lagunya udah harus ada. Gitu ya. Jadwal tim yang melayani tidak dibuat dadakan teman-teman, mengurangi error dan mislead. Misalnya, aku kira aku tugasnya minggu depan, nah, ya kan? Ada orang kan yang bisa lupa, yang lupa jadwalnya di kapan. Jadwal pemuji kalau bisa sebulan, pemusik sebulan sudah jelas. Kalau berhalangan, ini SOP ya, ini kayak do and don'ts-nya ya. Kalau di kami, kalau berhalangan dia harus cari penggantinya. Karena jadwal sudah keluar, sudah ACC, udah oke, berarti sudah sepakat. Misalnya, pemain bassnya nggak bisa, ternyata ada ini harus pergi ke sana, ada ini ya pemain bass yang lain, ada yang bisa gantikan kah? Pemain bassnya cari, Kak, boleh gantiin aku nggak minggu ini? Ya udah, oke bisa. Oh nggak bisa, cari lagi siapa yang bisa. Ya. Terus jelaskan proses susunan lagu demi lagu ke. Di sini ada musik director enggak? Belum ada. Oke. Berarti anggapannya yang pemain keyboard ya, yang jadi ini ya rekan untuk WL ya. Ya udah, nanti dijelasin. Kalau perlu nggak usah full musik dulu. Cari dulu nadanya baru naik lagi. Ku kagum hormat akan engkau. Habis ini gini, kau Allah, ku kagum akan engkau. Atau langsung aja, akan engkau. Ya gitu misalnya. Habis itu langsung medley ya. Kami memuji kebesaranmu. Habis itu aku mau lagu bahasa Inggris ya multimedia.
dancing my soul ya. Ngomong. Jangan tiba-tiba di depan dancing. Mau nyuruh mau ngomong ke multimedia dengan cara dia nunjukin tatapan wajahnya yang penuh request gitu. Jangan. Jadi diomongin. Oh, abis ini aku mau lagu bahasa Inggris. Nah, setelah lagu bahasa Inggris solo drum ya. Nah, gitu misalnya. Dan harus ingat, yang udah diminta-minta itu ya harus diingat, hari Minggu dipraktekkan dengan hal yang sama. Oke? Mungkin ini yang saya jelaskan ya, maksudnya tentang proses susunan lagu. Lanjut. Nah, bagaimana Kak kalau ada error? Di SCP setiap sore itu mati lampu dari jam 5.30 sampai ke 5.31 gitu. 1 menit mana? Dan itu saya harus nunggu pendeta datang dari LDCC Panjaitan ke SCP. 1 kali pok, gelap semua, nggak ada yang kelihatan. Matinya itu pas lagu praise, puji Tuhannya ya kan? Tuhan Yesus baik. Cuma Tuhan, teriak-teriak WL-nya akhirnya. Tapi karena yang melayani sama-sama, drummernya bantu, singernya juga bantu dengan ini kan. Jadi WL-nya nggak sendirian gitu loh. Secara teknis dia kan tetap harus membawa jemaat untuk beribadah, ya kan? Nah, ada atau tidak ada musik atau sound, kita nih yang mimpin pujian harus ngerti bahwa kita diberi tanggung jawab lebih sedikit, lebih banyak dibanding teman-teman lain, pemusik dan pemuji. Tapi pemusik dan pemuji tahu kita harus support WL kita, ya teruskan gitu loh. Jangan kalian berhenti nyanyi juga. Atau ketawa-ketawa, mati lampu. Jangan buat sikap-sikap yang seperti itu ya. Ibadah, ini ibadah. Ibadah itu penting di mata Tuhan. Ibadah itu penting di mata kita semua. Jangan jadikan mainan, jangan dijadikan bercandaan. Ada error, ada salah, jangan ketawa. Fokus sama apa yang mau kita kerjakan. Jangan kita mau jemaat cengengesan, jalan. Tetap tunjukkan sikap hormat sama Tuhan, amin. Mau ada error, mau ada salah apapun, tetap tunjukkan sikap menghormati yang lagi kita sembah. Tuhan itu yang menonton kita, audiensnya itu Tuhan nomor 1. Jadi kalau ada error, C ya apa C, error C. Atau sudah mau lagu firman jemaat belum datang. Nah, ditambahkan lagunya ini. Atau pendetanya belum nongol. Gimana ya kalau belum nongol? Saya mengalami itu beberapa kali. Kena macet, muter naik ke parkiran lama kan. Sampai bingung kadang-kadang, akhirnya Tuhan yang Roh Kudus yang menyertai kita ini yang memberi hikmat gitu loh. Makanya menyembah Tuhan kan bukan karena kedagingan kita, tapi karena roh kita bertaut sama Tuhan. Roh Kudus, ambil alih. Apa ini ya? Pendetanya belum teko-teko iki. Di depan belum datang. Sampai aku nanya ke ini kan, full timer di belakang. Disuruh gini-gini terus. Nah, aku akrobatik apa lagi di atas mimbar ini kan? Sudah 45 menit, mau hampir 1 jam PAW-nya gitu kan. Akhirnya yang saya pahami, tak kasih ruang, Tuhan bekerja aja. Aku enggak banyak nyanyi. Haleluya. Ambil lagu itu aja, udah. Holy. Jadi biasanya kan pendeta naik tuh waktu amin gitu kan, maksudnya megah, berikan tepuk tangan ya. Enggak, nih amin. Pendetanya dari dari SCP. Jadi dia capek juga, dia terlambat. Kasih waktu dulu, pendetanya duduk, dia juga perlu moment of himself gitu kan, untuk mengenata hatinya, detak jantungnya yang buru-buru naik. Ini kita jangan kejar hamba Tuhannya. Ya itu yang saya bilang, WL harus baca situasi, kondisi. Jadi setelah itu baru, udah selesai gitu. Enggak buru-buru, enggak error, enggak salah. Karena kita harus
Benar-benar menguasai kalau misalnya ada teknis yang error, ada kesalahan. Kak, kalau liriknya hilang bagaimana? Makanya WL itu harus confident dengan lagu yang dia pilih. Bisa aja pemuji lupa lirik, WL nggak bisa lupa. Bukan nakut-nakutin ya, nanti tambah nggak ada yang mau jadi WL ini, enggak. Ya. Kalau kita sering dengar lagu itu repeatedly, nanti lama-lama otak bawah sadar kita, alam bawah sadar kita tuh sambil tidur juga kayaknya ingat kok liriknya. Ada satu lagu jadi challenging buat WL di Rock Samarinda kemarin. So be it God, itu ya. When the king speaks a word, it cannot be overturned, sing hallelujah. Itu liriknya dari verse 1 sampai 4, enggak sama semua guys. Waduh gimana nih, aku nyerah, oh sudah banyak yang udah. Terus kita bingung kan, lu gimana ya, getar-getir nih kalau sampai multimedia enggak. Puji Tuhannya kakak-kakak multimedia sangat juga belajar lagu itu, tahu urutan-urutannya dan terjadi harmonisasi. Kita confident nyanyikannya, multimedia enggak telat ya kan. Kemuliaan buat Tuhan gitu ya kan. Tuhan disenangkan karena kita prepare, karena kita sehati. Satu klikmu itu sehati dengan ucapannya WL kan gitu, ucapan pemuji. Karena kalau kamu telat, jemaat juga jadi telat. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ini banyak cerita pengalaman jadinya. Nah, ini nih makanya saya kasih warna merah, maaf ya. Biar ingat. Kak, kalau ada konflik antar teman pelayanan, gimana tuh? Semua punya koordinatornya masing-masing. Boleh diceritakan ke koordinatornya masing-masing. Kalau nggak selesai, boleh cerita ke Bapak Ibu Gembala. Ya. Bereskan secara cepat dan segera cari solusi. Jangan dibiar-biarkan. Sampai orang kepahitan, kecewa, tawar hati, lalu tidak melayani. Melayani itu kenapa? Karena itu mematikan ego kita. Saya cerita di sini ya. Saya punya teman pelayanan dari zaman youth sama kayak gini ya, berteman gitu kan. Beda umur cuma setahun, kemana-mana motor bareng. Nikah juga beda setahun doang, dia 2015, aku 2016 nikah. Berteman, hahahi. Milenial kan, bareng kan hidupnya, betul. Barusan aja, minggu kemarin, berisik saya sama dia, berantem gitu maksudnya. Kamu ada di situ, kamu harusnya dengar. Dia ngomong, marah dia. Loh aku enggak dengar. Saya enggak dengar, gue bilang. Kalau aku enggak dengar kok kamu kira aku dengar? Kamu kira aku bohong? Sampai terjadi konflik debat. Akhirnya dapat hikmat ya kan dari Tuhan kan. Udah gini aja, kita nih kok berantem terus. Habis ini dibicarakan aja di koordinator masing-masing, omongkan ke ketuanya gitu, biar ketuanya yang ngomong ke kita semua, tak bilang gitu. Kita kan punya pemimpin. Omongkan di grup WA kalian masing-masing. Pemuji, jangan lupa ini nih, do and don'ts-nya ya kan. Ini, gini. Habis itu maaf-maafan deh, udah. Dalam sejarahku aku enggak pernah kelahi sama dia. Enggak pernah ribut, maksudnya enggak pernah kok kelahi sih, maksudnya enggak pernah bersih tegang gitu loh, pasti selalu sepakat terus sama dia gitu ya, selalu satu paket terus. Tiba-tiba hari itu mungkin ya, menurut saya ini yang Tuhan mau ajarkan ke saya, buat saya bagikan. Saya enggak pernah bertengkar sama dia, baru di hari itu saya merenungkan, oh iya, kamu enggak bisa mimpin orang kalau kamu belum sampai di situ kan. Berarti harus sampai di situ dulu ya saya ya Tuhan ya, baru saya bagikan. Saya bilang ke abang saya, dapat pelajaran, enggak bilang. Apa pelajaran? Sistem kita harus dibenerin. Jangan cuma ngomong sesama-sesama gini, harusnya secara general dijelaskan, gue bilang gitu. Kalau enggak dia yang capek, dia ngomong terus, nanti minggu depan pemuji ABCD. Minggu depan DEFG yang nyanyi. Dia ngomong ulang-ulang ke mereka tentang sistem kamera gitu kan. Akhirnya dia yang capek, dia marah nanti habis itu. Harusnya ngomongin ke ketua pemujinya aja.
Si A, ketua pemujinya. Si A menghubungin tim kami, ya kan? Dijelaskan di grup, sudah paham semua, sudah baca, tidak boleh ada excuse lagi. Karena sudah mendengarkan, sudah membaca aturannya, ya kan? Aturan yang diucapkan oleh mulut mungkin bisa diingat hari ini. Tapi di hari berikut minggu depan bisa terlewat gitu loh. Karena memori kita kan terbatas. Gak ada kan yang ingat segalanya kan di dalam sini semuanya kan. Jadi saya bilang kalau bisa dicatat, fellowshipkan. Lalu saya minta maaf sama dia. Maaf ya sister, saya enggak pernah loh kita kan begini. Ya aman aja, ya sorry ya. Loh ya harus bisa dong minta maaf. Jangan alergi sama kata sorry guys ya. Kalau salah, ya salah. Ya itu yang saya bilang, integritas. Kalau A, B. Jangan karena egomu kamu sampai enggak mau merendahkan hatimu untuk perbaikan bersama. Saling maaf-maafan. Ya, saya yakin Tuhan bekerja juga di hidupnya. Dia juga minta maaf, sorry ya aku bikin suasana enggak enak. Dan terjadi rekonsiliasi. Tetap melayani? Tetap. Sebentar mungkin jadi pengen, selah aja lah, udah males aku lihat dia, masih kesel, mungkin. Tapi waktu egomu kamu patahkan, waktu kamu menekan egomu, Roh Kudus yang kerja, bukan dagingmu yang bekerja. Saya percaya itu datangkan damai sejahtera buat kamu yang melayani Tuhan, amin. Dan saya dimerdekakan ya, hari ini saya bisa melayani, saya bisa ngomong kebenaran. Jadi ini ya, melayani itu mematikan ego kita. Lanjut. Nah ini yang tadi ya, ini kayaknya sudah saya bahas tadi ya, last minute harus menggantikan orang di mimbar. Kita yang menggantikan, kita harus prepare, kita harus belajar song list itu. Kita juga harus mengejar ketinggalan kita. Kalau misalnya dia baru ngomong di hari Jumat, ya misalnya saya harus gantiin dia di hari Minggu. Kamis udah latihan, Jumat baru ngomong kalau nggak bisa. Ya, yang lain kan udah latihan, berarti saya harus prepare dan belajar song list lebih cepat, fokus, mengikuti arahan musik director. Jika bisa, jangan menahan diri dengan menolak, membantu, menggantikan teman. Karena tadi melayani adalah kehormatan. Ya, kalau dia benar-benar enggak bisa, kita bisa lihat kan, oh ya udah kita bantu. Oke, lanjut. Pujian dan penyembahan itu relasi kita sama Tuhan, bukan alat transaksional. Utamakan Tuhan, Tuhan adalah nomor 1. Nah, emang Tuhan ini transaksional living? Enggak ya. Nih, Tuhan bukan alat transaksional untuk rumus mengaktifkan kuasa Tuhan bekerja. Setelah Tuhan nomor 1, keluargaku pasti dipulihkan, pekerjaanku pasti akan ini. Nomor 3 itu melayani. Tuhan, keluarga, melayani. Tidak ada urutan kayak gitu teman-teman. Tidak ada sekuler sama rohani, tidak ada. Semua itu kesatuan. Kamu lagi nongkrong, ada Tuhan di situ. Kamu lagi di rumah aja, ada Tuhan di situ. Jangan menjadikan Tuhan alat transaksional. Oh, kalau aku sudah melayani Tuhan, aku kan habis ini pasti diberkati ya. Jangan punya pikiran begitu ya. Pujian dan penyembahan kita adalah keselarasan hati kita dengan Tuhan. Bukan karena kita ada maunya sama Tuhan, baru kita memuji Dia. Tuhan kamu keren, Tuhan kamu dahsyat, bagi duit dong. Nah, bukan gitu. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Oke, toel dong kanannya, ngerti kan? Haleluya, oke lanjut ya. Nah makanya, karena ada keselarasan itu, ada ekspresi iman. Penulis lagu bisa membuat lagu tentang pengharapan, lagu pengagungan, lagu sukacita, lagu dipulihkan, lagu kemenangan.
Muncul semuanya itu. Karena keselarasan dengan Tuhan. Saya yakin nanti gereja ini pun bisa menciptakan lagu. Amin. WL-WL-nya, pemujinya, mungkin someday Tuhan berikan kesempatan. Saya mendapatkan kesempatan itu. Waktu visi dari Bapak Timotius Arifin sampaikan ke gembala saya volunteer diri, memberi diri. Pak, saya punya lagu satu, boleh Bapak dengar enggak? Oh iya, lagu apa? Ini buat lagu Natal. Ya udah coba dengerin. Didengerin, teman-teman menyambut, ya karena sudah satu hati kan. Mau siapapun yang nulis kan sudah enggak jadi masalah, yang penting kan bareng-bareng bawainnya. Ya udah dinyanyikan. Akhirnya ada kesempatan menciptakan lagu. Akhirnya ada yang namanya LCC Worship gitu. Masih kecil ya, bukan kayak hebat-hebat di luar sana, enggak. Tapi itu adalah pelayanan kami yang baru. Bahwa talenta yang Tuhan kasih dikembangkan. Dari berbagai latar belakang. Ada yang orang kantor, ada orang PNS, ada pengusaha komputer, yang ngumpul semua bikin lagu. Bukan jadi yang musisi yang paling keren atau apa, enggak. Kami dengan latar belakang kami semua, kami berkumpul, kami ciptakan pujian untuk Tuhan. Jadi ekspresi iman, ya. Lanjut. Sepertinya udah mau habis. Nah, ini ya. Wah, ketutup itu. Maaf ya. Kembali pada poin ini bahwa sadarlah tanpa ada hidup yang bertaut dengan Tuhan sebagai living sacrifice, sia-sialah musik dan nyanyianmu. Tanpa ada hidup yang bertaut dengan Tuhan. Harus punya hubungan yang erat sama Tuhan. Jadi korban bakaran yang harum. Kalau enggak, sia-sialah musik dan nyanyianmu. Oke, lanjut. Sudah. God bless you. Selesai. Thank you. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar sesi materi dari Ibu Angelina Krisya Samuel. Tuhan memberkati. Kita masuk sedikit tanya jawab bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya dari sesi seminar yang sudah kita dengar? Ada? Oh, sepertinya mengerti semua ini, C. Iya. Karena sudah mungkin, sudah ya? Kok sepi ya? Kita beri kemuliaan lagi bagi nama Tuhan dong. Tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih Cece. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya dan sepertinya waktu sudah menunjukkan memasuki waktu istirahat dan makan siang, kita break ya. Kita akan istirahat untuk makan siang. Kita akan kembali lagi sepakat ini di jam 13.00. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari, sepakat kita ya? Sepakat di jam 1 tepat, sebelum jam 1 kita sudah kembali berkumpul di sini ya. Jadi kita tidak molor dan tepat waktu kita selesaikan seminar hari ini. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menikmati makan siang bersama, silakan untuk makan minum dapat di luar di gereja, jangan di dalam gereja. Kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan di luar gedung gereja. Sebelumnya kami minta kesediaan Ibu Karlin untuk berdoa. Kami minta Ibu Veron untuk pimpin kita dalam doa, nikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau hadir bersama dengan kami. Kami yakin anugerah-Mu menjamah setiap hati dan kehidupan kami, diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang mengisi hidup kami Tuhan, lebih dalam lagi, lebih lagi Tuhan, perlengkapi seluruh kehidupan kami. Lawatlah kami di sepanjang hari ini Tuhan, dan di sepanjang kehidupan kami. Kami akan, oh Tuhan, menerima berkat jasmani daripada Tuhan. Berkatilah makan dan minum ini Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami Tuhan Yesus dapat melakukan setiap aktivitas kami juga untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun berada, dapat menikmati makan dan minum, dan kami semua yang menikmati makanan pada hari ini selalu berkati dalam kasih karunia-Mu. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan menikmati makan dan minum Bapak Ibu.